Ketika kita menjadikan hukum itu sebagai alat, maka disitulah kita telah memperalat hukum itu sendiri. Kembali lagi bersama kami di channel Bisikin Dong. Bisikan kita kali ini mengangkat tema seorang anak yang melaporkan ibunya sendiri ke polisi. Namun si anak mendapatkan jalan buntu ketika laporannya ditolak oleh kepolisian. Apa landasannya polisi menolak laporan? Ya, memang seharusnya polisi tidak boleh menolak laporan warga masyarakat. Namun dalam sosiologi hukum, tindakan si polisi juga dapat dibenarkan. Karena dalam sosiologi hukum juga kita mengenal istilah kemanfaatan hukum. Sejauh mana kemanfaatan hukum itu sendiri diterapkan ya ketika laporan itu diterima oleh polisi. Apa kemanfaatannya? Karena si ibu adalah orang yang sudah tua, renta, dan kemudian mereka mempunyai pertalian darah, anak kandungnya sendiri. Kira-kira apa manfaatnya untuk hukum sendiri? Untuk perkembangan hukum itu apa manfaatnya? Nah, jadi cukup berlandasan memang ketika polisi itu juga membuat suatu solusi untuk berdamai. Bahkan si polisi juga mau membayarkan motor tersebut atau mengganti rugi motor tersebut dengan uang pribadinya. Nah, tindakan polisi tersebut dapat mendapatkan pujian dari berbagai macam kalangan dan anggota masyarakat. Karena memang polisi juga diciptakan untuk mengayomi bahkan merangkul seluruh warga masyarakat. Nah, tentunya mereka mempunyai domain sendiri untuk memilah-milah laporan tersebut ya dari sisi kemanfaatan dan sisi keadilannya. Jangan kita berpikir ketika kita melaporkan ke polisi suatu peristiwa hukum adalah untuk memperoleh keadilan. Tidak ya. Tetapi kalau kita untuk memperoleh kebenaran bisa saja gitu ya. Nah, namun harus dilihat juga faktor-faktor lainnya. Ya, sejauh mana kemanfaatan itu ada. Nah, banyak kita anggota masyarakat menjadikan hukum itu sebagai alat untuk menjerat orang lain, ya. Nah, ketika kita menjadikan hukum itu sebagai alat, maka disitulah kita telah memperalat hukum itu sendiri. Sejatinya hukum itu diciptakan bukan untuk menghukum orang, tetapi untuk membuat keteraturan, untuk membuat suatu tatanan yang lebih baik. Sebagaimana negara kita ini berdasarkan hukum, bahwa segala keteraturan, segala tatanan hidup masyarakat itu diatur dalam sebuah produk. Itulah yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Nah, banyak kita keliru menjadikan hukum itu bagaimana untuk menjerat lawan main atau lawan tandingnya. Apa yang terjadi di NTB bukan hanya sekali, dua kali saja di Indonesia ini. Sudah banyak kejadian si anak melaporkan ibunya atau ibu melaporkan anaknya. Keadilan itu sendiri akan diperoleh ketika kita mampu duduk bersama, menyepakati permasalahan itu dan mengambil win-win solutionnya. Disinilah titik keadilan itu ada. Keadilan itu bukan berarti Anda masuk ke pengadilan lantas keadilan itu Anda dapatkan. Tidak. Karena ketika kita sudah masuk ke pengadilan diputus oleh hakim, ya bisa saja itu adil bagi saya tetapi belum tentu adil bagi Anda. Nah, bahwa keadilan itu sebetulnya harus dapat diciptakan bagaimana kedua belah pihak itu sama-sama saling menguntungkan. Ya. Kalau saya yang untung, Anda tidak untung, di situ tidak ada keadilannya. Itu hanya keadilan bagi saya. Nah, kita jangan keliru menganggap bahwa dengan melaporkan orang lain ke polisi,
keadilan itu ada, tidak. Tetapi ketika laporan polisi itu kita jadikan sebagai cara kita untuk menemukan kebenaran, saya pikir persoalan antara anak dan ibu yang ada di NTB masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Jangan mengukur keadilan itu, jangan mengukur hukum itu dengan sebuah sepeda motor. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, tentu harus lebih bijak lagi melihat peristiwa-peristiwa hukum, apalagi menyangkut hubungan kekeluargaan. Jadi jangan mengatasnamakan keadilan, jangan memperalat hukum ya dengan kesewenang-wenangan, dengan kekuatan, dengan segala dalil dan cara untuk dapat mencari orang lain, apalagi ibu sendiri. Demikian bisikan kita kali ini, semoga dapat membantu teman-teman sekalian menjadi bijak dan tentunya dapat lebih paham tentang hukum. Terima kasih, tetap ikuti kami terus di Bisikin Dong.